Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam keberadaan hidup kita, dalam usaha, pekerjaan, keluarga, karir, studi kita, percayalah seperti yang Alkitab katakan dalam kitab Amsal, bahwa akuilah dia dalam segala lakumu. Amsal pasal 3 ayat 5, 6, 7, akuilah dia. Percayalah kepada dia dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala keadaan, perilaku kita, segmen hidup kita. Maka dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Karena itu kita terus sedang belajar hari-hari ini untuk hidup di dalam kasih Bapa. Seperti ayat hafalan kita atau firman Tuhan yang sedang menjadi pembelajaran kita. Dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Kita kemarin belajar dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8 sebagai ayat hafalan kita. Kita masuk sekarang di Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saya ulang sekali lagi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, dan Yesus karena mengalami kasih Bapa, dia mengasihi kita dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihi dia. Dan kita sama-sama tahu beberapa kali ya ada ucapan kata-kata dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Peristiwa pertama terjadi ketika Yesus dibaptis. Ketika dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis, lalu Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Karena Yohanes tahu siapa Yesus, dia adalah Mesias. Tapi Yesus berkata, nggak ada masalah, jangan sampai ditolak, karena kamu harus melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi saudara, lalu Yohanes membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, dia mendengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ketika Yesus pergi bersama-sama dengan 3 muridnya ke puncak gunung, dan di sana tiba-tiba 3 murid Yesus melihat dengan jelas bagaimana wajah Yesus berubah seperti putih kemilauan, begitu bercahaya. Ayat itu berkata tidak ada bajunya seputih itu, tidak ada tukang binatu yang bisa sampai seputih itu, sampai bersinar putihnya. Mereka melihat ada Elia, ada Musa dengan kemuliaan yang sama di atas gunung itu. Dan waktu itu Petrus melihat hal itu sampai dia bingung dan dia berkata, Guru, aku akan bikinkan 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Dan kisah itu akhirnya Petrus mendengar kata-kata yang sama seperti yang didengar oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa Yesus ingin murid-murid tahu setelah proses bagaimana kita sadar bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, dan murid-murid hanyalah carang. Kita hanyalah carang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan carang itu nggak bisa berbuah karena sumber daripada carang itu adalah pokok itu. Karena itu sadarilah saudara sudah nempel. Lalu persoalannya kenapa kita nggak berbuah? Karena kita nggak menyadari kita sudah nempel sama Yesus ketika kita lahir baru. Dan proses ini penting sekali. Ini prinsipnya lebih dulu sebelum kita masuk di ayat 9 dan ayat ke-10 dari Yohanes 15 ini. Karena setelah diterangkan oleh Yesus ayat pertama sampai ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak. Mintalah apa saja yang kamu minta, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lalu muncullah ayat ke-9 ini berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Kita tidak akan pernah bisa tinggal di dalam kasih Allah kalau kita nggak pernah tinggal, menyadari, memberikan waktu, betul-betul istirahat, betul-betul bergantung seperti ranting harus bergantung total kepada pokok anggur itu. Untuk tinggal di dalam kasih Bapa, seperti Bapa telah mengasihi aku,
demikian aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu, kasih Bapa itu. Dan saudara harus tahu apa yang menyebabkan dan apa yang membuat Yesus kuat, apa yang membuat Yesus selama menjadi manusia yang adalah Allah dia. Alkitab berkata, taruhlah dalam hidup kita pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus kita pertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dalam keadaan seperti hamba manusia dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Salah satu kenapa dia mampu menjalani hidup sebagai manusia di dunia, setia sampai akhir, menang sampai pada akhirnya, dia memahami, dia menyadari bahwa Bapa mengasihi. Jadi prinsip ini yang iblis coba hancurkan, kebenaran ini yang coba dikaburkan, sehingga banyak orang Kristen ketika menjalani imannya, menjalani hidupnya, menjalani aktivitasnya, mereka tidak mengalami kasih Bapa dalam hidup mereka. Ketika saya menyadari Bapa mengasihi saya, Yesus menerima saya bukan karena perbuatan saya, bukan karena pencapaian saya, saudara, saya merasa aman, saya merasa rileks dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Mau dunia kayak apa berkata tentang kita, masa bodoh, karena saya tahu kasih Bapa itu mengasihi saya bukan karena apapun, tapi karena kasih yang sudah diberikan di dalam Kristus lewat kematian Yesus itu. Jadi saya hanya tinggal memandang salib, saya memandang Bapa kasihnya lewat pemberian anaknya yang kekasih yang tunggal. Karena itu Alkitab berkata, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita yang percaya diselamatkan. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita beragama, bukan karena kita lebih pinter, kita lebih ganteng, lebih cantik, perbuatan kita lebih bagus. Enggak, tidak ada satupun yang baik dalam hidup manusia, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Paulus berkata, aku ingin yang baik, yang jahat yang kulakukan. Aku berniat melakukan yang baik, yang benar. Tapi realitanya, sudah bisa bayangin. Karena itu kita benar bukan karena apapun. Kita benar karena Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, prinsip ini harus paham betul. Dan Yesus berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang seperti Bapa mengasihi aku. Dan aku ingin kamu tinggal di dalam kasihku itu. Dan kalau kita menyadari sungguh-sungguh sebagai orang percaya, saya percaya ketika kita luber dengan kasih Allah. Teman rohani saya, pembimbing saya, Pak Kris pernah bilang gini, Bang, kasih tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kasih itu. Dan Yesus, Bapak Ibu tahu, dia memerintah dengan kasih. Kerajaan Allah itu dibangun dengan kasih, diperintah dengan kasih. Karena itu pemuritan perlu dimulai dengan kasih, dihidupi dengan kasih, diakhiri dengan kasih. Tidak ada kasih, tidak ada hukum yang bisa menentang kasih. Karena itu saya rindu kita menyadari hal ini. Tinggallah di dalam kasihku. Sadarilah kasih Allah. Bapa mengasihi kita, Bapa menerima kita apa adanya. Dan ketika kita menyadari ini, itu menjadi keteguhan, kekuatan dalam hidup saya. Dan ini akan menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Sehingga saudara nggak perlu tukar dengan pencapaian, kita merasa nggak aman, kita merasa takut. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita belajar mengasihi. Banyak orang mengasihi bukan dengan kasih Bapa, tapi dengan kasih manusia. Filia, stroge, ujungnya pahit. Apalagi kasih eros. Karena nggak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita bisa menjalani hidup tinggal di dalam kasih Bapa, apa yang terjadi? Semua kekurangan, semua ketidakidealan, itu bisa kita hadapi, kita lewati. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi perpecahan? Jawabnya sederhana. Kita gagal tinggal di dalam kasih Bapa. Karena itu kiranya kebenaran ini bisa mengungkapkan kepada kita untuk kita belajar memulai tinggal di dalam kasih yang Yesus katakan. Karena dia mau kita tinggal di dalam kasihnya seperti dia mengalami kasih Bapa dalam hidupnya. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu. Biarlah Engkau menjamah, melawat kami, membuka hati kami untuk bisa melihat kasih Bapa, untuk bisa melihat kasih Bapa dan kami tinggal di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.